Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan, untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kisah panggilan Yesaya untuk menjadi hamba Tuhan yang diutus sebagai pembaharu. Pembaharuan yang dilakukan mulai dari Israel, untuk Israel, dan bagi segala bangsa. Yesaya merenungkan apa makna panggilan Tuhan dalam kehidupannya, dan dia menemukan makna panggilan itu, bahwa panggilan Tuhan bukan sebagai panggilan yang mendadak. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Sesungguhnya sejak dari dalam kandungan, Tuhan telah memanggil dia dengan namanya dan memilih dia menjadi seorang nabi. Tuhan memiliki tujuan ketika Yesaya dilahirkan. Namun dalam perjalanannya atas panggilan Tuhan atas hidupnya untuk menjadi seorang nabi, ternyata bukanlah perkara mudah dan menyenangkan. Dalam firman ini dia mengatakan, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Sebagai seorang utusan Tuhan, dia sering berhadapan dengan situasi-situasi yang sangat sulit. Bahkan dalam tugas panggilannya itu, banyak usahanya yang terasa sia-sia dan tak berguna. Sekalipun demikian, dia tetap kembali pada pemaknaan hidup dan panggilannya. Dia mengatakan dalam firman ini, namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Sekalipun mengalami banyak hal yang terasa berat dan seperti tidak berguna, Yesaya tetap merasakan penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan sendirilah upah, hadiah yang termulia yang dia dapatkan. Dipanggil karena memang dipilih sejak dari dalam kandungan untuk menjadi hamba Tuhan, bukan saja hanya berlaku buat Yesaya atau orang-orang sejamannya waktu itu. Panggilan dan pilihan itu berlaku untuk semua orang percaya di segala abad dan di semua tempat, termasuk untuk kita semua saat ini. Dan tujuan panggilan Tuhan untuk setiap orang
pada hakikatnya tertuju kepada keselamatan seluruh umat manusia. Allah tidak pernah merencanakan kehidupan kita tertuju hanya kepada kepentingan diri kita sendiri. Gereja dan orang-orang percaya seharusnya mampu memahami diri sebagai orang yang dipanggil, dipilih dan diutus Tuhan untuk menjadi terang di dunia ini supaya semua bangsa beroleh keselamatan. Panggilan dan pengutusan kita sebagai orang percaya memerlukan ketaatan yang sungguh-sungguh. Injil akan sangat efektif diberitakan bila ada orang-orang yang taat, dan ketaatan yang sungguh-sungguh tidak akan menghasilkan satu orang pun yang akan berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan percuma." Sebab ada kepastian bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak akan sia-sia. Dengan demikian, kemanapun Tuhan mengutus kita, kepada siapapun kita diperhadapkan, kita harus siap sebagai panah yang runcing dan pedang yang tajam. Tuhan tidak melihat kemampuan kita, tetapi melihat ketaatan kita. Tuhan tidak menuntut keberhasilan kita, sebab tidak selalu mudah bagi kita menjalankan panggilan kita sebagai saksi Kristus. Terkadang kita berada pada satu titik tersulit, seakan-akan apa yang kita lakukan sia-sia. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tetap bekerja seturut caranya dan waktunya. Di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia sepanjang kita taat dan setia melakukan firman-Nya. Berjalanlah setia bersama Tuhan dalam setiap tugas panggilan kita, sebab di dalam Dialah kekuatan dan kemenangan kita. Dan kita semua dicipta oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan yang mulia, yakni menerima terang Tuhan untuk menjadi terang di mana kita hidup dan bekerja, apapun profesi kita. Sekarang, apa makna dan panggilan hidupmu? Tanyakan Tuhan setiap waktu, apa maunya hidup kita dilahirkan. Sebab dari kandungan ibu kita, Tuhan telah menetapkan untuk apa tujuan hidup kita. Dan ingatlah, kita merupakan orang-orang yang khusus bagi Tuhan, karena Ia telah memilih serta memanggil kita. Saat Dia memanggil kita, Dia punya satu tujuan yang istimewa. Oleh karena itu, kita harus dapat meresponi akan panggilannya. Salah satu tujuan Tuhan memanggil kita adalah supaya dimanapun kita berada dapat menjadi saksi baginya, lewat perkataan, perbuatan, maupun sikap kita. Ingatlah bahwa kita merupakan surat yang terbuka, yang mana setiap orang dapat melihat dan menilai perbuatan kita. Maka itu kita harus menjaga sikap dan perbuatan kita dimanapun kita berada. Hidup kita dapat membawa terang Kristus. Juga harus dapat menghindari akan perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan dan hidup selaras dengan kebenarannya. Dan Tuhan memanggil kita dengan tujuan supaya kita dapat melayani Tuhan. Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan Tuhan juga telah memberi talenta atau kemampuan yang dapat kita gunakan untuk melayani Dia. Jadi kita tidak boleh hanya berdiam diri saja. Ketika kita melayani Tuhan, maka Dia akan memperlengkapi kita, sehingga kita akan dimampukan untuk melayaninya. Jadi panggilan hidup kita adalah untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Dan supaya kita dapat membawa dampak positif dan dapat menjadi berkat bagi sesama, ketika di sekitar kita mengalami kondisi yang tidak kondusif, maka ini adalah tugas kita untuk memberikan yang terbaik, bisa melalui sikap atau perkataan kita, atau dengan cara menolong, supaya mengubah situasi buruk menjadi lebih baik. Dan Tuhan memanggil kita dengan tujuan supaya kita diberkati dan menjadi berkat. Dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan bahwa Tuhan datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Jadi jangan khawatir akan hidup ini, sebab di dalam Yesus ada jaminan dan kepastian, karena Ia akan memberkati kita dan memperlengkapi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita berada dalam kekurangan, sebab di dalam Yesus hidup kita akan terjamin.
Kita harus senantiasa bersyukur karena kita ini adalah umat yang dipilih serta dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, setidaknya kita harus membawa terang Kristus melalui kehidupan kita dan nama Tuhan dimuliakan sampai ke ujung bumi. Bersamanya hidup kita pasti akan mengalami kemenangan. Dimanapun kita berada, setidaknya bisa membawa terang Kristus melalui kehidupan kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekali mengikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.